Pemirsa, sebuah duka mendalam dan jeritan kepiluan mendadak menyayat hati publik. Tangis histeris seorang anak pecah meratapi sang ayah yang sudah tak bernyawa. Momen yang terjadi di Juwuk Legi, Kabupaten Tabanan, Bali ini viral di jagat maya. Pria tersebut dilaporkan mengembuskan nafas terakhirnya usai menjadi korban amuk massa karena dituduh melakukan aksi pencurian ayam. Bukan sedih lagi, apalagi aku punya ada anak bayi ya. Jadi aduh ya Allah, kalau lihat yang anak-anak kecil yang kurang beruntung, apa yang apalagi ini di depan matanya, ya Allah, ya Allah. Semoga Allah selalu menjaga dia aja. Jadi kehilangan ini membuat dia merasa tidak aman ya. Dia kehilangan konsep security gitu. Dia kehilangan konsep rasa aman karena takut misalnya suatu saat dia pergi gitu ya, dia pergi ke sekolah atau dia tidur, nanti orang yang dicintainya bisa saja akan meninggal gitu. Pada saat ini, Polres Tabanan menangani kasus dugaan tindak pidana pencurian yang berujung pada meninggalnya terduga pelaku yang berinisial IKD alias S. Akibat dugaan tindakan pengeroyokan oleh massa di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunyo, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Polsek Baturiti, Polres Tabanan saat ini sedang melakukan penanganan terkait kasus ini. Jadi permasalahannya yang saya ketahui itu korban atas nama Kadek Darmawan alias Suryana ini kebiasaan sehari-harinya itu adalah buruh tani, Mbak. Dari sore hari Bapak Kadek Darmawan, korban penganiayaan, sudah menghilang, Mbak. Nah, setelah menghilang, dan besoknya di jam 7 pagi, saya mendapatkan informasi tentang korban Kadek Darmawan ini berada di rumah sakit Batu Luas, Mbak. Setelah itu saya datang ke rumah sakit, sudah keadaan meninggal, Mbak, dengan luka yang begitu parah. Melihat video kepiluan sang anak yang kehilangan sosok ayahnya, tangis Aldi Taher pun pecah tak terbendung. Dengan mata sembab, Aldi mengecam keras aksi main hakim sendiri yang dinilainya sangat tidak manusiawi. Tak hanya Aldi Taher, Denny Caknan pun ikut bereaksi keras dan mengaku teramat terpukul. Pelantun lagu-lagu hits Jawa ini tak habis pikir atas aksi keji main hakim sendiri yang merenggut nyawa seseorang dan menyisakan luka trauma mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Tolong jangan main hakim sendiri. Kalian nyesel kan? Kalian anak kehilangan ayahnya. Tolong musuhin saya, maafkan saya. Jangan saling menyakiti. Ini salah, paling itu salah. Tapi itu berapa paling patus. Itu saya gak gampang itu, tapi memang salah. Tapi berarti paten, aku yang ngomong cara ini. Meninggalkan kepiluan bocah yang histeris karena kehilangan sang ayah. Selanjutnya seperti apa pula curhat istri Satpam Jatiluhur sebelum suaminya ditemukan tewas tenggelam.
Pemirsa, peristiwa tragis mengguncang kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Seorang petugas Satuan Pengamanan atau Satpam ditemukan tewas mengambang di waduk dengan kedua tangan masih terborgol dan masih mengenakan seragam dinas lengkap yang melekat di tubuhnya. Polisi kini mencari titik terang kasus tersebut dengan memeriksa CCTV, mengumpulkan keterangan saksi, dan menunggu hasil otopsi. 1 orang terduga yang terlibat kasus itu telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Benarkah pelaku adalah sosok yang ditegur korban karena melakukan aksi vandalisme? Dan barang bukti yang kita amankan itu ada HP, kemudian kendaraan roda 2 yang diduga digunakan oleh korban untuk ke kantor atau ke tempat kerjanya di pos polisi. Kemudian pakaian korban, kemudian sepatu, HT, itu yang sudah kami amankan. Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami nanti melakukan penyelidikan. Pemborgolan yang dilakukan oleh kami belum mengetahui kejadian tersebut. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Oh, kasihan banget ini si security ini kan dia kan SOP-nya. Sementara dia udah menjalankan SOP, masa sih sampai harus diborgol terus ditenggelamkan? Itu kan udah jelas perbuatan niatnya itu untuk membunuh. Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain pun mendatangi rumah korban dan bertemu dengan istri korban Siti Maryam yang baru mendapat kabar kematian sang suami pada pagi harinya. Bupati pun menjanjikan bantuan untuk istri korban dan anak-anaknya. Benarkah sang istri sudah mendapat firasat sebelum kepergian sang suami? Kapal tak bisa baraha. Sisa. Kuning nah lulus terus ayah gila-gila katanya sampai duka banyak keterangan gitu terus dirasat merenangnya anak alam terus kejadian kayak ngingin informasi tabu sabaraha aja tabu salapan wengi salapan pagi salapan pagi nu pertama nginformasikeun saha yang berkumpul tadi itu rencana rencana berasir siang berenya baru musuh itu tahu sama itu ada bapak nama Tara kan yo sing sabar saya nama kumaha ada lagi pasti dan aya ketentuanan. Sangat disayangkan menghabisi nyawa seseorang biasanya terjadi karena ada orang yang ingin keluar dari sebuah masalah, baik masalah yang mereka rasa tidak ada jalan keluarnya, masalah dendam, ataupun masalah sakit hati yang mana mereka ingin lampiaskan ke orang yang membuat mereka sakit hati itu. Meninggalkan duka nestapa istri Satpam yang terbunuh di Waduk Jatiluhur. Lantas seperti apa Vicky Prasetyo yang akan segera temui anak yang baru dilahirkan istri sirinya Fang Fang? Pemirsa, babak baru perseteruan panas antara Vicky Prasetyo dan istri sirinya Fang Fang kini makin meruncing dan memanas. Di satu sisi, Vicky berikrar akan bertanggung jawab dan siap meluncur ke Pati, Jawa Tengah demi menemui sang buah hati yang baru lahir. Tapi di sisi lain, Fang Fang justru bersiap melayangkan pukulan hukum telak dengan melaporkan Vicky ke Polda Metro Jaya atas dugaan aksi intimidasi hingga dugaan tindakan bullying verbal yang dirasakan Fang Fang selama ini. Kami sebagai tim kuasa hukum masih menunggu Fang Fang untuk recovery. Fang Fang akan segera nanti setelah pulih, Fang Fang akan segera diberangkatkan ke Jakarta. Dan saya ingatkan, Fang Fang, ingat kamu datang ke Jakarta bukan hanya untuk datang talk show, tapi kamu juga harus melaporkan intimidasi, dugaan intimidasi dan bullying itu ke Polda. Dan kami dari tim kuasa hukum sudah standby semua yang ada di sini. Seminggu, paling cepat seminggu dari sekarang. Hopefully bisa terrealisasi. Melalui tim kuasa hukumnya, Vicky Prasetyo berjanji akan bertanggung jawab penuh pada sang buah hati yang belum lama lahir.
Mengingat sang anak telah diakui secara sah sebagai darah dagingnya, Vicky memastikan sang buah hati berhak mendapatkan nafkah, fasilitas penuh, hingga hak waris sesuai hukum yang berlaku. Untuk kasus Vicky dengan Fang sendiri, bahwa memang untuk anaknya Vicky sendiri kan sudah lahir, ya. Dan bahkan beberapa hari lalu, 3 hari lalu saya masih konfirmasi dengan Vicky, apakah sudah datang ke sana atau belum? Apakah sudah memfasilitasi atau belum? Karena memang perkara ini saya dan Bang Sunan belum mengambil waktu itu. Waktu itu kami sepakat dan dia juga sampaikan bahwa dia, Vicky Prasetyo, akan bertanggung jawab dalam hal membiayai rumah sakit dan juga biaya lainnya terhadap anak dan istrinya. Tapi 2 hari, 3 hari sebelum melahirkan ternyata Fang speak up di media terkait dengan Vicky seolah-olah menelantarkan, tidak bertanggung jawab. Ini membuat Vicky jadinya, kalau dibilang marah sih marah ya, tapi lebih banyak kecewa. Jadi saya berharap sih mungkin hari ini juga saya berkomunikasi lagi dengan Vicky untuk perkembangan apakah Vicky sudah datang menemui anak dan istrinya di Pati, Jawa Tengah atau belum. Dan yang kedua, apakah Vicky sendiri sudah memberikan semacam transfer untuk fasilitasi membayar segala kebutuhan anak dan istri atau tidak. Ini nanti saya coba komunikasikan sama yang bersangkutan. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, nasib sang gladiator kini benar-benar berada di ujung tanduk. Bukan cuma urusan asmara dengan Fang yang membelitnya, Vicky Prasetyo juga dihantam peringatan keras terkait dugaan kasus penipuan. Update per hari ini terkait dengan pelaporan kita terhadap terlapor VP, saudara VP, sudah lumayan on the track ya, running. Teman-teman penyidik yang di Polda kita datangin, langsung kita sampaikan bahwa ini sudah viral. Saya bilang, abang, ini sampai akhir bulan ini kalau tidak ditersangkakan atau tidak naik sidik, tidak secepatnya mengadakan gelar dan tidak naik sidik, kita akan bertemu di Komisi 3. Meninggalkan kasus yang membelit Vicky Prasetyo, selanjutnya seperti apa pula kebahagiaan Krisdayanti hingga Tora Sudiro yang memiliki cucu? Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Pemirsa, kebahagiaan datang bertubi-tubi dirasakan Krisdayanti. Setelah meraih medali emas dalam kejuaraan wushu tingkat nasional, penyanyi senior itu juga bahagia karena Amora resmi mendapat kontrak kerja dengan merek internasional. Kini kebahagiaan lain nampaknya kembali menghampiri keluarga besar KD. Aurel Hermansyah dikabarkan tengah menanti kehadiran anak ketiga. Lalu apa kata KD soal hal itu? Enggak pernah bayangin 2 medali emas kejuaraan nasional. Saya bersyukur karena ruang yang diberikan dikhususkan tahun ini. Karena memang seri E ini adalah grup veteran kelas usia 41 hingga 59 tahun. Saya bisa dampingin Amora untuk bisa transisi dari SMP ke SMA, itu juga kan keajaiban gitu kan. Terus mendampingi dia bahwa semua tuh nggak harus bisa diselesaikan dalam satu malam, gimana transformasinya dia menuju SMA yang lebih dari nasional plus ke internasional, ini kan juga challenging buat dia. Belum tapi memang kepingin, dan saya insya Allah bisa program, insya Allah bisa berhasil, amin. Iya apa aja sih, tapi yang namanya mungkin kepingin kan lucu ya. Rame. Dikabarkan Azriel Hermansyah, putra Krisdayanti, kini tengah sibuk melakukan persiapan menuju hari pernikahannya. Lantas, sudah sejauh mana persiapan yang Azriel lakukan menuju hari pernikahannya dengan sang kekasih Sarah Menzel? Azriel, ya kita sudah melakukan pertemuan ya, mohon doanya. Mudah-mudahan pertemuannya nanti akan semakin intens dan urusannya semakin besar karena banyak hari-hari besar yang juga harus dipersiapkan. Bahagia
Bahagia bersama cucu dan buah hatinya bukan cuma dirasakan oleh Krisdayanti. Hal yang sama juga dirasakan Tora Sudiro yang sekarang sudah jadi seorang kakek. Memiliki 5 anak perempuan membuat Tora sangat antusias saat mendapatkan cucu pertama yang berjenis kelamin laki-laki. Sebagai kakek, tugas Tora fokus mengajak sang cucu bermain dan membelikan mainan mobil-mobilan, tanpa repot memikirkan urusan sekolah sang cucu. Seru banget kalau sama cucu, apalagi kan belum pernah dapat anak laki ya. Ini tiba-tiba dapat anak laki, wah senang banget, alhamdulillah. Gemes-gemesnya gemes banget lah pokoknya ya namanya cucu pertama. Jadi ya udah mantep lah pokoknya. Kalau ngasuh sih anak saya yang biasa ngasuh, kalau saya cuma main doang. Enaknya kan gitu jadi kakek-kakek, cuman mikirin main doang, nggak mikirin sekolah, nggak mikirin ngasih apalah pokoknya pikirnya cuma main ya. Beliin mobil-mobilan tiap hari, wah itu hal yang nggak pernah saya lakuin karena anak saya perempuan semua kan 5, jadi nggak pernah beliin mobil-mobilan. Sekarang kemarin beliin mobil-mobilan, wah milihinnya saya seneng gitu. Wah. Menariknya, saat wawancara berlangsung dengan awak media, Tora mendapatkan kejutan karena dijemput langsung oleh salah satu putrinya. Pria kelahiran 10 Mei 1973 itu pun memperkenalkan putrinya yang tampil sederhana dan sering menggunakan transportasi ojek online. Tora langsung menyudahi wawancara untuk pulang bersama sang putri. Ini anak saya nih satu nih. Boleh Kak. Ini anak saya satu. Iya nggak boleh jaga nggak apa-apa. Tiba-tiba muncul ini. Iya. Kalau dia ojek online sejati, kemana-mana ojek online. Oke. Udah gede kan dia terlihat tuh nang tuh. Iya, maksudnya kalau ada aku surprise nih dia kesini tiba-tiba nih. Tadi sekalian aja mau jemput gitu. Oh ada si Reno juga. Oh aku dijemput. Ya udah, aku cabut dulu ya guys. Ntar kalau kebanyakan ngomong, banyak bicara, banyak salah, banyak berdosa. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melewati Krisdayanti dan Tora Sudiro yang tengah bahagia bersama cucu tercinta. Dan inilah kabar viral dan kabar terbaru dari selebritis tanah air di Hotshot Seru.